Oh ini aneh banget. Oke, nomor 5 aneh banget. Ini ternyata fakta ya. Main sehabis maghrib bisa diculik wewe gombel. What's wewe gombel? The only thing I know is gombal. Bye. Bye. Baby. Iya sayang. Baby. Hai. Jadi hari ini kita mau belajar mitos Indonesia. Karena walaupun kita udah lama tinggal di Indonesia, banyak yang belum kita tahu. Duduk di atas bantal bisa bikin bisulan. Bisulan. 너 몰라? 몰라? 몰라. 비sul 이거 두드러기 나는 거 피부에. 아무튼 두드러기? 아 그래? 그러니까 피부에 이렇게 막 뚜르르르 나는 거. 근데 왜? 반달 위에 앉는데 왜 비술란이야? Pantat kebas. What's kebas? Karena duduk di lantai atau di kursi keras, memang paling enak menggunakan bantal sebagai ganjalan tempat duduk ya. Hati-hati loh, duduk di atas bantal bisa bikin bisulan. Waduh, beneran nggak nih? Ternyata larangan ini muncul sebagai pengingat agar anak-anak menjaga kesopanan. Wait, baby, do you have tissue? No? What to do? Okay, just look at me, people. I know I'm just alone, but why she come back so early? Ternyata larangan ini muncul sebagai pengingat agar anak-anak menjaga kesopanan dan perilaku sahabat. Oh ya, bagaimanapun bantal kan berfungsi sebagai alas kepala dan bukan alas pantat, iya kan? Yang mereka sopan ya. jadi 근데 그럼 방석은 반달이라 안 그래? 방석은 다르지 않아? 방석은 jadi di Korea guys ada kayak bantal iya, tapi namanya 방석. 방석. Jadi itu khusus untuk pantat. Iya, bukan untuk kepala. Beneran. Iya, itu beneran kalau 방석. kalian ke namanya 방석. ke apa restoran Korea tradisional di Korea, di Indonesia juga ada kan? Mereka ada juga yang nggak pakai kursi. Soalnya budaya Korea guys, zaman dulu kita nggak ada kursi kan, jadi kita semuanya duduk di lantai. Terus ada kayak bantal. Bantal kelihatannya kayak bantal tapi nggak seempuk bantal sih sebenarnya, dia agak tipis sih. Itu biar apa, melindungi pantat kita. It sounds so weird, but ya it's khusus untuk pantat guys. Jadi I'm fine, I'm okay. 괜찮아요. 괜찮아요. Jadi nomor 5 atau 4? Lihat dong. Oh ini aneh banget. Oke, nomor 5 aneh banget. Makan tak habis bisa bikin ayam mati. Bener nih, kalau makanan enggak habis ayam kita bisa mati. Terus gimana kalau kita nggak punya ayam? Tentu bukan begitu dong maksud sebenarnya. Zaman dulu banyak orang yang memelihara ayam sebagai hewan ternak sehari-hari. Oleh karena itu mitos ini sangat kontekstual pada zamannya. Alasan dibalik larangan ini sebetulnya agar anak-anak lebih berhemat dengan makanannya. Karena bagaimanapun mencari rezeki untuk sepiring makanan itu susah. Apalagi zaman dulu ya, pasti susah ya. Korea juga susah. Sama susahnya dengan memelihara seekor ayam dari kecil hingga dewasa. 밥 남김없이 먹으라고. 한국도 근데 이게 있는 것 같아. 맞아. 특히 불교에 맞아. 밥 한 톨도 남기면 안 되잖아. Kalau kita lihat orang Buddhis, pokoknya harus habisin, harus bersih. 근데 되게 웃긴 게 밥 남기는 게 예의인 국가도 있대. Really? Di mana? If I'm not mistaken, it's China. It's China or yeah, I think it's China. 왜냐면은 밥을 다 먹으면 충분하지 못했다는 인식을 준대. 막 들었던 것 같아. Iya, kayaknya aku pernah denger guys. 그래서 되게 나라마다 진짜 달라. Ya mungkin tergantung negaranya ya. Tapi kalau Korea, apalagi kan Korea zaman dari dulu apa, budaya Buddhismnya sangat kuat. Iya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya nggak habisin makanan, sering diomelin sama mama Terus papa. kalau nggak makan sayur-sayuran juga sering diomelin. Betul. Oke, it's your turn. Mandi malam hari bisa bikin rematik. Rematik? Apa itu rematik? Mitos teraneh di Indonesia berikutnya soal efek mandi malam hari ternyata bisa dijelaskan secara logis dengan dasar ilmu pengetahuan loh. Menurut studi medis, mandi malam memang bisa bikin tulang kita menjadi nyeri. Pasalnya, hawa dingin di malam hari membuat suplai oksigen ke
ke tulang terhambat. Alhasil tulang sering terasa nyeri bila mandi malam hari. Jadi yang satu ini bukan lagi mitos ya, melainkan fakta yang terbukti secara klinis. 그러니까 이게 rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. 한국말은 뭐지? artinya 막 bahasa Korea. 무슨 뼈랑 관련 있는 것 같아. 류머니즘. 왜 난 한국어도 몰라? You know? 그거 같아. 그 뼈 염증 그런 거 같은데. Iya guys, jadi bisa menyebab penyakit, tapi ini beneran ya Pak? Corona? Baby. Just kidding. Oke guys, jadi ini ternyata fakta ya, bukan mitos lagi ini mah. Jadi kita sebenarnya bukan 7 mitos ya guys, 6 mitos. Maksudnya? Skip. Because this is no longer a myth, right? That means we don't have to... Oh, I get it. Nomor 7, main sehabis maghrib bisa diculik wewe gombel. What's wewe gombel? The only thing I know is gombal. Soalnya kalian sering gombalin aku. Kayak misalnya, Apalagi mereka bilang apa? Gombalin terus. Apa itu wewe gombel? Apakah itu hantu? Kayak sebuah pucung? istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat Oh, itu kayak atau setan ya guys? hantu yang suka menculik anak-anak tapi tidak mencelakainya. Saat kanak-kanak, siapa sih yang tak tergidik? Kosakata 진짜 힘들다 이거 이번 거. Bergidik ngeri ketika diancam dengan mitos ini. Mitos teraneh di Indonesia yang satu ini memang cukup ampuh untuk membubarkan anak-anak yang senang bermain selepas maghrib. Jadi maghrib itu jam berapa ya? Maghrib jam 6 ya kalau nggak salah ya. Tapi berita soal wewe gombel ini sama sekali tak benar. Bumbu horor tersebut digunakan agar anak-anak lebih mendengarkan pada kata-kata orang tuanya. 밤늦게 놀지 말아라. 일찍 들어가라. Lagi pula daripada bermain lebih baik waktu selepas maghrib digunakan untuk belajar atau beristirahat kan? Really? Really? Untuk belajar dan beristirahat? Aku mah gitu sih. Aku mah gitu sih. Itulah 7 mitos teraneh di Indonesia. Dan jujur aku nggak pernah dengar even one from here. Me too. Terus kalian kalau ada lagi that's like interesting, komen aja di bawah ya guys. Iya guys, biar kita bisa lihat, bisa belajar, bisa belajar tentang budaya Indonesia. Dan apa lagi ya? Kok 좀 얘기해. Mitos tentang Korea. Iya guys, jadi kalau misalnya ada yang kepo tentang mitos Korea, kalian bisa komen di bawah. If you want it for next video, comment, okay? Like dan komen ya guys. Misalnya kalau kamu kepo tentang budaya Korea, kepo Karena tentang budaya mitos Korea juga sangat apa? Kirok, 뭐라 그러지? Kipanjang. Dalam. Udah lama ada yang budaya yang dibuat sejak lama. Oke guys, thank you so much. Makasih udah nonton. I love you. I love you too. Okay, let's just end here. Okay, don't forget to like, Subscribe, share, comment. Okay, bye. Thank you. Love you. love you. Mwah. Mwah. Baby, you don't do kiss by kiss. Still shy. Baby, okay. Maybe next time. Okay, next time kalau dia udah nyaman ya. Kalau aku mah Bye. bye. Baby. Stop. Keep flirting with the camera. Kalian kalau lihat dia di luar gitu, habis corona selesai, Apa? kalian gini aja ya guys. Kaprit. And then you reply. Iya sayang. Baby, langsung. Aku Baby. Kalau kalian lihat aku jangan bilang apa-apa ya. Kenapa? I'm shy. If you do like this, I'll be like I would run away. biasa aja guys. Oke. Oke guys, perbedaan 여러분 dan 얘들아. 여러분 itu formal ya. Misalnya, ladies and gentlemen, 신사숙녀 여러분. 신사숙녀 여러분. Oke, 얘들아 guys. Jadi 얘들아 itu untuk ini lebih informal untuk teman-teman kalian atau yang lebih muda dari kalian.
Hai guys gitu kan. Betul, hai teman-teman, hai guys. Hai, guys. Lebih casual dan informal. Hai guys, 얘들아 안녕. Oke.